Demi janda kaya raya suamiku tega meninggalkan anak istri sendiri. Aku tak terima, akan aku buat suamiku kembali miskin dan hidup sengsara. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Malam itu, hujan turun deras mengguyur atap rumah kami yang sederhana. Suara rintiknya berpadu dengan isak tangis kecil di kamar anak kami, Nara. Bocah perempuan berusia 5 tahun itu tak berhenti menangis, memanggil nama ayahnya yang tak kunjung pulang sejak pagi. Aku duduk di tepi ranjangnya, berusaha menenangkannya dengan usapan lembut di punggung kecilnya, meskipun hatiku sendiri terasa hancur berkeping-keping. "Ayah kemana, Bu? Kok enggak pulang-pulang?" tanyanya dengan suara serak. Aku hanya bisa tersenyum lemah, menahan air mata yang ingin jatuh. "Sebentar lagi pulang, sayang," jawabku berusaha terdengar meyakinkan, meski aku sendiri tidak tahu apakah itu benar. Tengah malam berlalu, pintu depan masih tetap tertutup rapat tanpa tanda-tanda suamiku, Ardi, akan datang. Kecurigaanku mulai berubah menjadi rasa takut. Sudah beberapa minggu terakhir ini, Ardi berubah. Pulang larut malam, lebih sering menatap layar ponselnya daripada berbicara denganku, dan setiap pertanyaan yang kuberikan hanya dijawab seadanya, kalau bukan dengan marah. Namun malam itu, semua terjawab dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Ponsel Ardi yang tertinggal di meja ruang tamu berbunyi. Dengan ragu, aku mengambilnya dan melihat sebuah pesan masuk. Dari seorang wanita bernama Mona. Pesan itu sederhana, tapi cukup menghancurkan seluruh duniaku. "Sayang, aku tunggu di hotel. Jangan lupa bawa dokumen itu ya. Muaah." Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Perasaan sesak memenuhi dadaku. Aku ingin memungkiri apa yang kulihat, tapi semuanya terlalu jelas. Ini bukan salah paham. Ini pengkhianatan. Aku duduk diam selama beberapa menit, mencoba menenangkan diri. Kemudian, dorongan untuk mencari tahu lebih banyak menguasai diriku. Dengan jemari yang masih gemetar, aku membuka aplikasi chat di ponselnya. Percakapan mereka penuh dengan kata-kata mesra dan janji-janji yang tak pernah Ardi berikan lagi kepadaku. Hatiku seolah dicabik-cabik saat membaca kalimatnya kepada Mona. "Tunggu sebentar lagi, aku akan segera menyelesaikan semuanya dengan Tia." Aku adalah Tia, istri sah Ardi, ibu dari anaknya, dan perempuan yang telah bersamanya selama 10 tahun terakhir. Namun sekarang, dia berbicara tentang menyelesaikan hubungan kami seolah itu hanya masalah sepele. Apakah Anda ingin saya melanjutkan ceritanya dengan lebih mendalam? Saya bisa mengembangkan konflik dan emosi dalam setiap babaknya. Keesokan harinya, Ardi pulang dengan wajah tanpa rasa bersalah, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Aku menunggunya di ruang tamu dengan ponsel di tanganku, masih terbuka di halaman pesan itu. "Ardi," panggilku tegas, tanpa menyembunyikan nada dingin di suaraku. Dia menoleh, tampak terkejut melihatku terjaga sepagi itu. "Kenapa belum tidur? Ada apa?" tanyanya, mencoba terdengar biasa saja. Aku berdiri, menunjukkan layar ponselnya. "Ini apa, Ardi?" Wajahnya berubah seketika. Dia terdiam beberapa saat, lalu mencoba meraih ponsel itu dari tanganku. Aku mundur selangkah, tak memberinya kesempatan. "Jawab, Ardi. Siapa Mona? Dan apa maksudmu dengan menyelesaikan semuanya?" Dia menghela napas berat, lalu duduk di sofa dengan kepala tertunduk. "Tia, aku nggak bisa bohong lagi," katanya dengan suara pelan. "Aku memang ada hubungan dengan Mona." Bagai disambar petir, aku terdiam. Meski aku sudah membaca pesan itu, mendengar langsung pengakuannya membuat hatiku serasa hancur lebih dalam. "Apa kurangku, Ardi? Apa salahku? Kita sudah 10 tahun menikah. Aku selalu ada buat kamu, selalu mendukungmu. Kenapa kamu tega melakukan ini?" Suaraku bergetar, namun dia tetap menunduk, tak berani menatapku. "Bukan salahmu, Tia,
katanya akhirnya. Tapi aku sudah nggak bisa hidup seperti ini. Aku lelah dengan kehidupan kita yang serba pas-pasan. Aku butuh perubahan. Mona bisa memberiku itu. Kata-katanya menohokku. Ternyata, ini bukan soal cinta. Ini soal uang. Mona, seorang janda kaya raya yang tinggal di kompleks mewah di pusat kota, menjadi alasan suamiku rela meninggalkan aku dan anaknya. Jadi, uang? Itu alasanmu? Kamu lebih memilih hidup mewah bersama dia daripada membangun semuanya lagi dengan aku? Tanyaku dengan marah, dia hanya diam. Sikap diamnya itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Aku tahu, di matanya, aku dan Nara sudah bukan prioritas lagi. Hari itu, Ardi meninggalkan rumah. Dia hanya membawa koper kecil, meninggalkan aku dan Nara tanpa penjelasan lebih lanjut. Hanya satu kalimat terakhir yang diucapkannya sebelum pergi, aku akan urus perceraian. Kamu dan Nara pasti bisa hidup tanpa aku. Minggu-minggu berikutnya menjadi neraka. Aku harus menghadapi semua sendirian. Rasa sakit hati, pertanyaan dari tetangga, dan kebutuhan Nara yang semakin bertambah. Tapi, di tengah kehancuran itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan Ardi bahagia di atas penderitaan kami. Setelah hari itu, aku mulai menyusun rencana. Aku tahu, Mona memiliki banyak uang, tapi dia juga memiliki kelemahan. Hubungan gelapnya dengan Ardi bisa menghancurkan reputasinya di kalangan sosial. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Mona dan koneksi bisnisnya. Setiap malam, setelah Nara tidur, aku memanfaatkan waktu untuk menggali informasi lewat media sosial dan kabar dari orang-orang yang mengenalnya. Tak butuh waktu lama bagiku untuk menemukan celah. Mona ternyata memiliki bisnis ilegal yang selama ini ditutupi dengan nama besar keluarganya. Aku tahu, jika aku bisa membongkar rahasianya, Mona akan kehilangan segalanya. Dan saat Mona jatuh, Ardi juga akan kehilangan pijakannya. Apa langkah Tia selanjutnya? Akankah dia berhasil menjalankan rencananya? Saya akan melanjutkan cerita ini dengan konflik yang lebih tajam. Apakah Anda ingin saya langsung ke aksi Tia terhadap Mona, atau fokus pada bagaimana Tia memperkuat dirinya lebih dulu? Hari-hari berlalu dengan rasa sakit yang terus menghimpit dadaku, tetapi aku tidak membiarkan air mataku jatuh lagi. Ardi sudah memilih jalannya, dan aku harus berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya untuk diriku tetapi untuk Nara. Dalam diam, aku mulai mengatur strategi. Aku menghubungi teman lamaku, Rina, yang bekerja sebagai seorang jurnalis investigasi. Rina dikenal tajam, selalu punya akses ke informasi yang sulit dijangkau orang biasa. Rin, aku butuh bantuanmu, kataku saat kami bertemu di sebuah kafe kecil. Mataku menatapnya penuh harap. Bantuan apa, Tia? Kamu kelihatan kusut banget. Jawabnya dengan nada prihatin. Aku tak menahan apapun. Semua kuceritakan, dari pengkhianatan Ardi hingga rencana yang mulai terbentuk di benakku. Rina mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah serius seiring aku menjelaskan tentang Mona dan hubungan gelapnya dengan Ardi. Jadi, kamu mau aku cari informasi tentang Mona? Tanyanya setelah aku selesai bicara. Aku mengangguk. Bukan cuma itu. Aku mau tahu semua. Bisnisnya, rahasia-rahasianya, apapun yang bisa kupakai untuk membuatnya jatuh. Rina menghela napas. Tia, ini nggak gampang. Mona itu terkenal punya koneksi kuat. Tapi, aku akan coba. Demi kamu. 2 minggu kemudian, Rina kembali dengan sebuah amplop tebal berisi dokumen dan foto-foto. Aku membukanya dengan hati-hati di kamar setelah memastikan Nara sudah tidur. Tanganku bergetar saat membaca rincian bisnis Mona yang ternyata penuh kecurangan. Pajak yang dimanipulasi, transaksi gelap, dan bahkan keterlibatannya dalam beberapa proyek ilegal. Mataku tertumbuk pada satu foto. Mona sedang berada di sebuah restoran mewah bersama seorang pria paruh baya. Di bawah foto itu, ada catatan, Pak Herman, kolega bisnisnya sekaligus pihak yang mengatur transaksi gelap.
Aku tersenyum kecil. Ini lebih dari cukup. Pagi itu, aku mendatangi sebuah kantor hukum ternama. Dengan dokumen yang diberikan Rina, aku meminta pengacara untuk memulai investigasi hukum atas bisnis Mona. Aku tahu langkah ini berisiko, tetapi aku sudah memutuskan untuk bertarung. Tidak ada lagi rasa takut atau ragu. Minggu-minggu berikutnya menjadi medan perang yang panjang. Mona mulai merasa terancam saat surat panggilan dari pihak berwenang berdatangan. Berita tentang dugaan kasus pajak dan transaksi ilegalnya mulai menghiasi media lokal. Aku memperhatikan semuanya dari kejauhan, menyembunyikan keberadaanku di balik layar. Sementara itu, Ardi yang awalnya tampak puas dengan kehidupannya bersama Mona, mulai goyah. Kehidupan mewah yang ia impikan tidak semulus yang dibayangkannya. Mona yang sibuk menghadapi berbagai tuduhan mulai jarang meluangkan waktu untuknya. Di suatu malam, aku sedang memasak di dapur saat suara ketukan di pintu terdengar. Aku membuka pintu dan melihat Ardi berdiri di sana. Wajahnya kusut, pakaiannya berantakan, dan ada bayangan kesedihan di matanya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyaku dingin. Dia menunduk, tak berani menatapku. "Aku nggak tahu harus kemana lagi, Tia. Mona, dia sudah meninggalkanku. Semua uangnya diblokir. Bisnisnya hancur. Aku salah. Aku bodoh telah meninggalkan kamu dan Nara." Aku tertawa kecil, tanpa rasa. "Jadi, sekarang kamu kembali ke sini? Setelah semua yang kamu lakukan?" "Tia, aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Tapi tolong, aku butuh kesempatan kedua. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku memandangnya lama. Di satu sisi, hatiku masih terasa sakit melihat pria yang dulu kucintai ini berdiri di hadapanku dengan penuh penyesalan. Tapi di sisi lain, aku tahu, ini adalah kesempatan yang selama ini kutunggu. Kesempatan untuk membalas dendam, membuatnya merasakan apa yang kurasakan. "Masuk," kataku akhirnya. Aku menutup pintu di belakangnya, lalu duduk di meja dapur. "Kamu mau memperbaiki semuanya, kan? Kita lihat sejauh mana kamu mau berjuang. Tapi jangan harap aku akan mempermudah hidupmu." Ardi hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia tidak tahu, ini baru permulaan. Ardi mulai tinggal di rumah kembali, tapi situasinya jauh dari nyaman. Aku tak memberinya ruang untuk kembali merasa seperti seorang kepala keluarga. Aku sengaja membuatnya merasa seperti seorang tamu yang tidak diundang. Aku tak membuang dendamku begitu saja, meskipun aku membiarkannya masuk ke dalam hidup kami lagi. Pagi-pagi sekali, aku membangunkannya. "Ardi, bangun. Ada hal yang harus kamu lakukan," kataku tegas, sambil meletakkan sapu dan kain pel di depannya. Dia menatapku, bingung. "Ini maksudnya apa, Tia? Kamu bilang mau memperbaiki semuanya, kan? Mulailah dari hal kecil. Rumah ini perlu dibersihkan. Dan jangan lupa nanti belanja ke pasar. Aku sudah tuliskan daftarnya," kataku tanpa ekspresi. Dia menunduk, mengangguk, lalu mulai membersihkan lantai dengan sapu di tangannya. Aku memandangnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku puas melihatnya melakukan hal yang dulu tak pernah disentuhnya. Di sisi lain, ada bagian kecil dari hatiku yang masih ingin bertanya, apakah aku tega? Tapi setiap kali aku ingat bagaimana dia meninggalkan aku dan Nara demi kehidupan mewah, rasa iba itu lenyap. Hari-hari berlalu, dan aku terus memainkan peranku. Aku memastikan Ardi sibuk dengan pekerjaan rumah dan kebutuhan Nara. Dia mulai terlihat lelah, tetapi aku tidak memberinya kesempatan untuk bersantai. "Ayah kok sekarang tinggal di rumah terus, Bu?" tanya Nara suatu sore. Anak kecil itu memandang ayahnya yang tengah mencuci piring dengan wajah polos. "Karena ayah mau membantu ibu," jawabku, tersenyum tipis. Aku tidak ingin membebani Nara dengan kebencian atau dendamku. Dia tidak pantas menerima itu. Tapi aku juga tidak akan membiarkan Ardi lolos tanpa belajar arti pengorbanan. Suatu malam, Ardi mengetuk pintu kamar.
Aku sedang membaca laporan pekerjaan di meja kecil di sudut ruangan. Tia, aku boleh bicara? Aku menatapnya dingin. Bicara saja. Apa yang kamu mau? Dia duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tahu aku salah besar. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Tapi aku ingin bilang, aku benar-benar menyesal. Aku nggak tahu kenapa aku begitu bodoh waktu itu. Aku menutup buku di tanganku, lalu berdiri menghadapnya. Menyesal itu mudah, Ardi. Tapi apa kamu paham? Apa yang kamu lakukan itu lebih dari sekadar pengkhianatan? Kamu menghancurkan aku. Kamu meninggalkan anakmu. Kamu memilih hidup yang kamu pikir lebih baik, dan meninggalkan kami tanpa peduli apa yang terjadi. Dia mengangkat wajahnya, dan aku bisa melihat air mata di matanya. Tapi aku tidak merasa tersentuh. Aku sudah terlalu terluka. Aku nggak tahu apakah aku bisa percaya lagi sama kamu, Ardi. Jadi jangan harap aku akan melupakan semuanya begitu saja. Lanjutku. Dia mengangguk, tak berkata apa-apa. Lalu dia bangkit dan keluar dari kamar. Aku menatap punggungnya, mencoba mencari tahu apakah aku benar-benar masih menginginkan dia di hidupku, atau ini semua hanya soal balas dendam. Di luar rencana pribadiku, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Mona muncul kembali. Wanita itu meneleponku suatu sore, suaranya penuh amarah. Kamu pikir kamu menang, Tia? Katanya tajam. Kamu merusak hidupku, tapi aku nggak akan tinggal diam. Aku tersenyum kecil, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Aku hanya membalas apa yang pantas kamu dan Ardi dapatkan, Mona. Kalau kamu ingin menyalahkan seseorang, lihatlah diri sendiri. Kamu pikir aku nggak tahu kamu yang memulai semuanya ini? Aku punya bukti, Tia. Dan aku akan pastikan kamu juga merasakan apa yang aku rasakan. Dia menutup telepon sebelum aku sempat menjawab. Tapi ancamannya tidak membuatku takut. Sebaliknya, itu memberiku dorongan untuk bersiap menghadapi langkah berikutnya. Aku tahu, ini belum selesai. Mona mungkin sudah kalah dalam hal uang dan reputasi, tetapi dia masih punya cara untuk berusaha menghancurkan aku. Dan aku harus memastikan bahwa tidak ada ruang lagi baginya untuk menyerang hidupku atau keluargaku. Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan langkah terakhir. Sebuah rencana yang akan memastikan bahwa aku, Nara, dan bahkan Ardi akan benar-benar terbebas dari bayang-bayang Mona. Malam itu, setelah Nara tertidur pulas, aku duduk di ruang tamu. Pikiranku penuh, dadaku sesak, dan emosi menggelegak seperti api yang membakar dari dalam. Telepon Mona tadi siang terus terngiang di telingaku. Dia berani mengancamku? Setelah semua yang dia lakukan? Setelah semua yang aku dan anakku derita? Aku menatap sudut ruangan, tempat Ardi duduk diam dengan kepala tertunduk. Wajahnya lelah, penuh kerutan yang muncul lebih cepat dari seharusnya. Aku tahu dia merasa malu, tapi rasa malu itu tidak cukup untuk menghapus apa yang sudah terjadi. Ardi, panggilku tajam. Dia menoleh pelan, tatapannya penuh kebingungan. Ya, Tia? Kamu tahu, Mona meneleponku tadi. Dia mengancamku. Mengatakan dia punya bukti kalau aku yang memulai semua ini. Suaraku tegas, hampir seperti gertakan. Dia menunduk lagi, seolah berat untuk menatap mataku. Aku nggak tahu apa-apa soal itu, Tia. Aku berhenti. Aku memotongnya. Berhenti bicara kalau kamu cuma mau membela diri. Sekarang aku tanya, Ardi. Seberapa jauh kamu tahu soal Mona? Seberapa dalam kamu terlibat dalam semua kekacauannya? Aku nggak terlibat apa-apa, Tia, katanya, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Aku nggak tahu kalau dia punya banyak masalah. Aku tertawa pahit. Kamu serius? Hidup lebih baik.
katamu? Dengan meninggalkan aku dan Nara? Dengan berlari ke pelukan perempuan yang kamu pikir bisa memberimu semua yang aku nggak bisa? Kamu tahu apa yang Mona lakukan, Ardi? Kamu tahu, tapi kamu memilih diam karena kamu menikmati apa yang dia berikan. Dia terdiam, tak mampu menyangkal. Aku berdiri, melangkah mendekatinya, hingga aku berdiri tepat di depannya. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Kamu ingin memperbaiki semuanya? Aku akan beri kamu kesempatan. Tapi kamu harus membantuku menyelesaikan ini. Aku tidak peduli seberapa takut atau seberapa rendah kamu merasa. Kamu akan melawan dia bersamaku. Ardi mengangguk perlahan. Aku akan lakukan apa saja, Tia. Aku janji. Aku menatapnya tajam. Bagus. Karena kalau kamu berani mundur, aku akan pastikan kamu kehilangan segalanya. Aku tidak main-main, Ardi. Hari berikutnya, aku mulai melangkah lebih jauh. Dengan bantuan Rina, aku mengumpulkan semua bukti baru tentang Mona, bukti yang lebih eksplosif dan tidak bisa disangkal. Kali ini, aku melibatkan seorang pengacara kenalan Rina yang berpengalaman dalam kasus pencucian uang dan penipuan. Aku tahu, perang ini akan panjang, tetapi aku tidak akan berhenti sampai Mona benar-benar hancur. Sementara itu, Ardi kuberi tugas lain. Aku memintanya untuk menghubungi orang-orang yang dulu menjadi rekan bisnis Mona. Dengan sikap rendah hati dan penuh penyesalan, dia harus mengorek informasi dari mereka. Awalnya, dia tampak ragu, tetapi aku tidak memberinya pilihan. Kalau kamu benar-benar mau membuktikan dirimu, lakukan ini, kataku dingin. Dia melakukannya, dan hasilnya mulai terlihat. Ardi kembali dengan informasi tentang beberapa kesepakatan gelap yang melibatkan Mona dan koleganya. Dengan setiap informasi baru yang didapat, aku merasa semakin kuat, semakin yakin bahwa rencana ini akan berhasil. Sementara aku sibuk dengan rencana balas dendamku, Mona tidak tinggal diam. Dia mulai menyerang balik, menggunakan pengaruhnya untuk menyebarkan rumor tentang aku. Beberapa tetangga yang awalnya mendukungku mulai menjauh, mempercayai cerita bahwa aku sengaja menghancurkan kehidupan Mona demi balas dendam pribadi. Namun aku tidak peduli. Bagiku, ini bukan tentang apa yang orang lain pikirkan. Ini tentang melindungi diriku dan anakku, dan memastikan bahwa Ardi tidak pernah punya alasan untuk kembali ke lubang yang sama. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang kelam. Aku menerima sebuah surat ancaman yang dilempar ke halaman rumah. Surat itu berisi ancaman bahwa aku harus menghentikan semua aksiku, atau aku dan Nara akan mengalami sesuatu yang buruk. Tulisannya jelas, penuh kebencian, dan aku tahu siapa yang mengirimnya. Aku meremas surat itu dengan tangan gemetar, lalu memandang Ardi yang berdiri di ambang pintu. "Kamu lihat ini?" tanyaku sambil menunjukkan surat itu. Dia mengangguk, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku nggak tahu dia akan sejauh ini, Tia. Mona sudah kehilangan akal. Dia pikir aku akan menyerah? Dia pikir aku akan takut? Tidak, Ardi. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Aku meraih ponselku dan menelepon Rina. Rina, aku butuh bantuannya sekarang juga. Kirimkan semua bukti ke media. Kita biarkan publik tahu siapa Mona sebenarnya. Rina terdengar ragu di telepon. Tia, ini langkah besar. Kamu yakin? Aku yakin, jawabku dengan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti aku atau anakku lagi. Dalam waktu 24 jam, berita tentang skandal Mona meledak di media. Nama Mona menjadi sorotan utama, dan semua koneksinya mulai menjauh darinya. Bisnisnya benar-benar runtuh, dan dia menghadapi ancaman penjara. Mona berusaha menghubungiku, tapi aku tidak menjawab panggilannya.
Aku hanya ingin dia tahu satu hal, dia tidak akan pernah bisa menyentuh hidupku lagi. Mona tak berhenti mencoba menghubungiku. Telepon, pesan, hingga utusan melalui beberapa kenalannya datang bertubi-tubi. Aku tak menggubris semuanya. Aku tahu, dia panik. Segala yang dia bangun dengan licik selama bertahun-tahun sekarang hancur dalam hitungan hari. Rasanya ada kepuasan tersendiri melihatnya jatuh ke titik nadir, namun aku juga tahu, ini belum benar-benar berakhir. Mona bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dia pasti akan mencoba cara lain untuk membalas, dan aku harus bersiap. Malam itu, aku duduk di ruang tamu bersama Ardi. Dia terlihat lebih tenang daripada beberapa minggu sebelumnya, tapi aku tahu, rasa bersalahnya masih berat. Tia, panggilnya pelan. Apalagi, jawabku dingin, tanpa menoleh. Aku sibuk membaca laporan terbaru dari pengacaraku, memastikan bahwa langkah-langkah hukum terhadap Mona berjalan mulus. Aku cuma mau bilang terima kasih, katanya, suaranya serak. Aku mendongak, menatapnya tajam. Terima kasih? Untuk apa? Untuk membiarkanmu kembali ke rumah ini? Untuk memberi kesempatan padamu setelah kamu menghancurkan hidupku dan anak kita. Dia menunduk, tak mampu membalas tatapanku. Aku tahu aku gak pantas, Tia. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin jadi ayah yang lebih baik untuk Nara. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa berubah. Aku menghela napas panjang. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya, tapi ada juga bagian yang terus mengingatkan bahwa luka ini terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Ardi, kataku akhirnya, kalau kamu benar-benar ingin berubah, buktikan. Tapi jangan berharap aku akan melupakan semuanya begitu saja. Aku tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi setelah apa yang kamu lakukan. Dia mengangguk pelan, dan malam itu berlalu tanpa kata-kata lagi. Beberapa minggu kemudian, keadaan mulai stabil. Media terus memberitakan skandal Mona, dan tekanan hukum semakin besar. Pengacaraku memberitahu bahwa pihak berwenang sedang mengajukan tuntutan resmi terhadapnya. Aku tahu, Mona sudah berada di ujung tanduk, namun ancaman tetap ada. Suatu sore, ketika aku pulang dari kantor, aku menemukan rumah dalam keadaan berantakan. Jendela pecah, dan beberapa barang berserakan di lantai. Ardi yang sedang menjaga Nara langsung menghampiriku, wajahnya panik. Tia, ada yang masuk ke rumah. Aku nggak tahu siapa, tapi mereka meninggalkan ini. Dia menunjukkan secari kertas kecil yang tergeletak di meja. Kamu pikir ini sudah selesai? Aku belum kalah. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Amarahku kembali membara. Aku tahu ini ulah Mona, upaya terakhirnya untuk menakutiku. Tapi kali ini, aku tidak akan tinggal diam. Aku menghubungi Rina, meminta bantuannya untuk mencari tahu keberadaan Mona. Aku juga melapor ke polisi, memastikan bahwa ancaman ini dicatat dan diinvestigasi. Aku tidak akan membiarkan dia mendekati keluargaku lagi. Seminggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Polisi menangkap Mona di sebuah villa mewah di luar kota. Dia bersembunyi setelah tahu dirinya masuk dalam daftar buronan. Aku melihat berita itu di televisi, dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Wanita itu akhirnya mendapatkan balasan atas semua yang dia lakukan, namun meskipun Mona sudah di belakang jeruji, aku tahu perjuanganku belum selesai. Luka di hatiku, kepercayaan yang hancur, dan masa depan yang harus kupikirkan untuk Nara. Semua itu masih menjadi beban yang harus kuatasi. Di suatu pagi yang tenang, aku duduk di balkon, memandang matahari yang perlahan muncul di ufuk timur. Ardi mendekat, membawa secangkir teh hangat. Aku tahu ini semua belum cukup untuk membayar kesalahanku, katanya,
suaranya lembut. Tapi aku akan terus mencoba, Tia. Demi kamu dan Nara. Aku menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandanganku kembali ke langit. Kita lihat saja, Ardi. Waktu yang akan menjawabnya. Hari-hari berlalu setelah penangkapan Mona. Kehidupan mulai terasa lebih tenang, meskipun luka yang ditinggalkan masih segar. Mona mungkin sudah berada di balik jeruji besi, tapi bayang-bayangnya masih menghantui kami. Aku sering mendapati diriku memikirkan langkah-langkah berikutnya. Bagaimana aku bisa memastikan tidak ada ancaman lain yang muncul di masa depan. Sementara itu, Ardi berusaha keras untuk membuktikan niat baiknya. Dia menjadi sosok yang berbeda. Lebih perhatian pada Nara, lebih banyak membantu di rumah, dan bahkan mencoba mencari pekerjaan tetap untuk menafkahi keluarga. Namun, aku tetap berhati-hati. Aku tidak ingin hatiku yang rapuh terjatuh lagi pada harapan palsu. Suatu malam, aku terbangun oleh suara tangis pelan dari kamar Nara. Dengan cepat, aku berlari ke kamarnya. Aku menemukan anakku duduk di ranjang, matanya basah oleh air mata. Nara, ada apa, sayang? Tanyaku lembut sambil duduk di sampingnya. Dia mengusap matanya dengan punggung tangan. Aku mimpi buruk. Bu, aku takut ayah pergi lagi. Jantungku seperti diremas mendengar itu. Aku menariknya ke dalam pelukan, mencoba menenangkan hatinya yang kecil. Ayah nggak akan pergi lagi, Nara. Ibu di sini, dan ibu akan selalu melindungi kamu. Ardi muncul di pintu, wajahnya penuh rasa bersalah. Dia melangkah masuk dan duduk di lantai di depan kami. Nara, ayah janji nggak akan ninggalin kamu lagi. Ayah akan selalu ada buat kamu dan ibu. Nara mengangguk kecil, meskipun rasa cemas masih tampak di matanya. Aku menyadari, bukan hanya aku yang terluka dalam semua ini. Anak kami juga menanggung trauma yang mendalam. Beberapa bulan kemudian, hidup mulai menemukan ritmenya kembali. Ardi berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai teknisi di sebuah bengkel. Meskipun penghasilannya tidak sebesar ketika dia bersama Mona, dia terlihat lebih bahagia dengan apa yang dia lakukan sekarang. Namun, hubungan kami masih jauh dari sempurna. Aku tetap menjaga jarak emosional darinya. Luka yang dia tinggalkan terlalu besar untuk sembuh begitu saja. Setiap kali aku melihatnya, ingatan tentang pengkhianatannya kembali muncul. Suatu malam, setelah Nara tidur, Ardi mengajakku bicara. Dia duduk di meja makan, menatapku dengan mata penuh keseriusan. Tia, aku tahu aku nggak punya hak untuk minta apapun. Tapi aku ingin kita bicara dari hati ke hati. Katanya. Aku duduk di depannya, melipat tangan di atas meja. Apa yang mau kamu bicarakan, Ardi? Dia menarik napas panjang. Aku tahu aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tahu aku menyakitimu lebih dari yang bisa kubayangkan. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bisa kembali menjadi keluarga. Aku menggeleng pelan, menahan air mata yang mulai menggenang. Kamu tahu, Ardi, luka yang kamu tinggalkan itu terlalu dalam. Aku nggak yakin aku bisa mempercayai kamu lagi. Aku nggak yakin aku bisa mencintaimu seperti dulu. Dia menunduk, tapi kemudian mengangkat wajahnya lagi. Aku nggak akan menyerah, Tia. Aku akan terus mencoba. Aku akan terus berusaha sampai kamu bisa melihat aku benar-benar berubah. Aku berdiri, merasa sesak di dadaku. Aku nggak tahu, Ardi. Aku benar-benar nggak tahu. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang kacau. Ada bagian dari diriku yang ingin memberikan kesempatan kedua, tapi ada juga bagian yang terus berteriak untuk menjauh darinya. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan untuk menghadiri sidang putusan Mona. Aku tahu ini adalah momen penting,
Kesempatan terakhir untuk melihat keadilan ditegakkan. Aku memutuskan untuk pergi, meskipun rasa cemas mulai menghantui. Di ruang sidang, aku duduk di barisan belakang, mengamati Mona yang tampak pucat dan lemah. Wanita itu kehilangan semua aura kekuasaan dan kebanggaannya. Dia bahkan tak berani menatapku. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun atas berbagai tuduhan, termasuk penipuan dan pencucian uang. Aku merasa lega, tetapi juga kosong. Semua perjuangan ini terasa seperti kemenangan pahit. Ketika aku keluar dari ruang sidang, Ardi menungguku di luar. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memegang tanganku pelan. Aku tidak menariknya, tetapi juga tidak membalas genggamannya. Kami berjalan bersama dalam keheningan, langkah kami berat, seolah menanggung beban yang sama. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami mungkin bisa menemukan jalan ke depan, meskipun penuh dengan luka dan keraguan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan segelas teh yang sudah dingin di tangan. Pikiran-pikiran tentang Mona, Nara, dan Ardi terus berputar di kepalaku. Rasanya seperti semua bagian hidupku bertumpuk menjadi satu, membuatku sulit bernapas. Aku tahu, perjalanan balas dendamku terhadap Mona sudah berakhir, tapi ada perang lain yang masih berlangsung. Perang di dalam hatiku sendiri. Aku menatap ke arah Ardi, yang duduk di lantai bermain puzzle bersama Nara. Mereka tertawa bersama, dan untuk sesaat, aku melihat secercah kebahagiaan yang dulu pernah kami miliki. Namun, bayangan masa lalu terus mengintai di sudut pikiranku, mengingatkan bahwa kebahagiaan itu rapuh, mudah hancur dengan satu kesalahan. "Tia, sini, ikut main," kata Ardi, suaranya lembut namun penuh harap. Aku hanya tersenyum tipis. "Kalian saja. Aku sedang ingin sendiri." Dia tampak kecewa, tapi tidak memaksa. Nara juga melanjutkan bermain tanpa bertanya apa-apa. Anak itu terlalu muda untuk memahami kompleksitas situasi kami, tapi aku tahu dia merasakan ketegangan yang terus menggantung di udara. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Rina. Aku butuh pandangannya. Seseorang yang selalu mendukungku, yang mengenal setiap detail tentang apa yang aku alami. "Kamu yakin mau terus begini, Tia?" tanya Rina setelah mendengar ceritaku. Kami duduk di sebuah kafe kecil, jauh dari keramaian. "Aku nggak tahu, Rin," jawabku, menyeruput kopiku. Di satu sisi, aku ingin percaya bahwa Ardi bisa berubah. Dia berusaha, itu jelas. Tapi di sisi lain, aku nggak bisa melupakan semua luka yang dia tinggalkan. Rina menghela napas. "Aku ngerti, Tia. Luka itu nggak akan sembuh dalam semalam. Tapi kamu juga harus tanya ke diri kamu sendiri. Apa kamu mau terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Atau kamu mau coba melangkah ke depan, entah itu dengan dia atau tanpa dia?" Pertanyaan itu menghantamku keras. Aku belum pernah benar-benar memikirkannya. Selama ini, aku hanya fokus pada balas dendam, pada memastikan Mona mendapatkan balasan atas perbuatannya. Tapi sekarang, ketika itu semua sudah selesai, aku merasa kehilangan arah. Beberapa hari kemudian, aku menemukan Ardi duduk di dapur dengan kertas-kertas berserakan di depannya. Dia sedang mengisi formulir, wajahnya serius. "Kamu sedang apa?" tanyaku. Dia menoleh, sedikit terkejut. "Aku mendaftar kursus mekanik. Aku pikir, kalau aku punya sertifikat, aku bisa dapat pekerjaan yang lebih baik." Aku mengangguk pelan, merasa ada sedikit rasa kagum di hatiku. "Bagus kalau kamu punya rencana. Aku harap kamu serius kali ini." Dia tersenyum tipis. "Aku serius, Tia. Aku nggak mau mengecewakan kamu dan Nara lagi. Aku ingin percaya,
Tapi kepercayaan itu seperti tembok yang runtuh, dan membangunnya kembali membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Waktu berlalu, dan perlahan-lahan, hidup kami mulai menemukan ritmenya. Ardi berhasil menyelesaikan kursusnya dan mendapatkan pekerjaan tetap di bengkel besar. Dia lebih sering pulang tepat waktu, dan waktunya bersama Nara semakin banyak. Anak kami mulai terlihat lebih ceria, lebih percaya bahwa keluarganya bisa utuh lagi, namun aku masih tetap menjaga jarak. Luka di hatiku terlalu dalam, dan aku belum siap untuk membuka diriku sepenuhnya. Aku tahu, jika aku ingin melanjutkan hidup, aku harus membuat keputusan. Apakah aku akan memberikan kesempatan kedua pada Ardi, atau aku akan memulai hidup baru tanpanya? Suatu malam, setelah Nara tidur, Ardi menghampiriku di ruang tamu. Dia duduk di sebelahku, diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Tia, aku tahu aku udah salah besar. Aku tahu aku gak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku ingin tahu satu hal. Masih adakah sedikit saja tempat untukku di hatimu?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menatap matanya, mencoba mencari kejujuran di sana. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan yang berbeda, seperti seorang pria yang benar-benar menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki semuanya. "Aku nggak tahu, Ardi," jawabku akhirnya, suaraku pelan tapi tegas. "Aku butuh waktu. Aku butuh lebih dari ini untuk benar-benar percaya lagi." Dia mengangguk, menerima jawabanku tanpa protes. "Aku akan tunggu, Tia. Aku akan terus berusaha. Bukan cuma untuk mendapatkanmu kembali, tapi juga untuk jadi orang yang lebih baik." Malam itu, aku merasa beban di dadaku sedikit lebih ringan. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang, tapi mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk kami. Waktu terus berlalu. Aku berusaha menjalani hidup sebaik mungkin, mengesampingkan semua luka yang masih tersisa. Nara tumbuh semakin ceria, dan aku tahu itu berkat usaha Ardi yang tak kenal lelah untuk menebus kesalahannya. Namun, di balik semua itu, hatiku masih terombang-ambing antara masa lalu yang menyakitkan dan kemungkinan masa depan yang baru. Suatu hari, aku menerima undangan dari sekolah Nara. Mereka mengadakan acara pertunjukan seni, dan Nara terpilih untuk tampil membacakan puisi. Aku dan Ardi datang bersama, duduk berdampingan di barisan depan. Nara berdiri di panggung kecil itu, mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya berseri-seri. "Ibu dan ayah," katanya, suaranya lantang namun penuh kelembutan, "puisi ini untuk kalian." Dia mulai membacakan puisi yang ditulisnya sendiri. Kata-katanya sederhana tapi menyentuh hati. Dia bercerita tentang harapannya memiliki keluarga yang utuh, tentang ketakutannya kehilangan cinta dari kami berdua, dan tentang rasa syukur karena sekarang dia merasa lebih bahagia. Aku merasa mataku mulai panas. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menoleh ke arah Ardi, dan dia juga terlihat berusaha keras menahan tangisnya. Kami saling berpandangan, seolah berbicara tanpa kata-kata. Di momen itu, aku menyadari sesuatu yang selama ini kupinggirkan. Cinta kami memang telah dilukai, tapi mungkin cinta itu masih ada, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Malamnya, setelah Nara tidur, aku memutuskan untuk berbicara dengan Ardi. Dia sedang duduk di sofa, terlihat lelah tapi tenang. Aku duduk di sebelahnya, mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan apa yang ada di hatiku. "Ardi," panggilku pelan. Dia menoleh, matanya penuh perhatian. "Ada apa, Tia?" Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah lama berpikir. Tentang kita, tentang Nara, tentang semuanya. Aku tahu, luka yang kamu buat gak akan hilang begitu saja. Tapi aku juga tahu, kamu benar-benar berusaha. Dan aku menghargai itu.
Dia diam, menunggu aku melanjutkan. Aku nggak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkanmu. Tapi aku ingin mencoba. Demi Nara, demi kita. Aku ingin memberi kita kesempatan kedua. Ardi menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Tia, aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Aku janji, aku akan terus berusaha. Aku akan lakukan apapun untuk membuatmu percaya lagi. Aku mengangguk, membiarkan air mataku mengalir. Tapi ini nggak akan mudah, Ardi. Aku butuh waktu. Aku butuh kamu bersabar. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Aku akan bersabar, Tia. Aku nggak akan menyerah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa lega. Tidak ada janji manis, tidak ada kepastian yang instan. Hanya dua orang yang mencoba memperbaiki sesuatu yang rusak demi cinta mereka dan demi anak mereka. Bulan-bulan berikutnya, kami terus berusaha. Ada saat-saat sulit, saat-saat di mana keraguan kembali muncul. Tapi ada juga saat-saat indah, saat kami merasa bahwa perlahan-lahan, keluarga ini bisa pulih. Ardi membuktikan dirinya bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dia menjadi sosok yang lebih baik, untukku, untuk Nara, dan untuk dirinya sendiri. Suatu sore, saat kami duduk bersama di teras rumah, melihat Nara bermain di halaman, Ardi berkata, Tia, aku nggak tahu apa aku pantas mendapatkannya, tapi aku benar-benar bersyukur kamu masih mau mencoba. Aku menatapnya, lalu berkata, Ardi, aku nggak tahu bagaimana masa depan kita. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin kita melangkah ke sana bersama. Dia menggenggam tanganku erat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan nyata untuk kami. Kami tidak sempurna, dan kami mungkin tidak akan pernah seperti dulu. Tapi kami punya kesempatan untuk memulai kembali, dengan cinta yang lebih matang dan kuat. Dan di bawah langit senja itu, dengan suara tawa Nara yang memenuhi udara, aku merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keluargaku benar-benar utuh kembali. Cerita ini mengajarkan kita bahwa pengkhianatan dan luka dalam hubungan bisa meninggalkan bekas yang mendalam. Namun, dengan usaha keras, ketulusan, dan waktu, luka itu bisa perlahan sembuh, meskipun tak pernah sepenuhnya hilang. Pengampunan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan untuk melihat masa depan dengan hati yang lebih terbuka. Jangan lupa, keputusan untuk memperbaiki hubungan harus didasarkan pada niat yang tulus, bukan sekadar formalitas. Dan yang terpenting, anak adalah tanggung jawab utama dalam rumah tangga. Mereka berhak atas keluarga yang penuh cinta, meski harus dibangun dari reruntuhan.